sudah kalian kerjakan di awal perkuliahan ini. Kemudian juga ada tentang perhitungan panel surya, ya, prinsip-prinsip untuk perhitungan panel surya, dan yang terakhir nanti berisi semacam pengenalan atau penjajakan sejauh mana kalian sudah mempersiapkan untuk pengerjaan desain by riset ini. Gitu ya. Oke, kita masuk ke materi dulu ya. Jadi ini sedikit prinsip dan strategi arsitektur hijau tropis ya, seperti yang kita ketahui ya. Kalau arsitektur hijau itu seringkali juga disebut dengan arsitektur sustainable arsitektur atau arsitektur berkelanjutan, kemudian arsitektur ramah energi, arsitektur hemat energi, gitu ya. Karena fokusnya adalah pada bagaimana menciptakan bangunan atau kawasan atau kota itu yang yaitu lebih concern terhadap lingkungan, kemudian terhadap kelanjutan masa depan anak cucu kita ya. Jadi tidak berhenti itu pembangunan itu hanya untuk masa sekarang, tapi bagaimana kita juga memikirkan untuk kebijaksanaan dalam penggunaan energi, kebijaksanaan dalam pemakaian atau operasional bangunan, dalam desain, gitu ya. Sehingga apa yang kita bisa rasakan sekarang, kenyamanan yang kita rasakan sekarang, kemudian pembangunan, kemajuan, ya, segala sesuatu yang bisa kita rasakan sekarang itu dengan nyaman, dengan indah, itu nanti suatu saat di masa depan itu juga tetap generasi yang akan datang itu juga tetap bisa merasakan seperti apa yang kita rasakan. Ya, tidak kemudian menjadi mereka tidak karena kita boros lampu sehingga nanti di masa depan itu mereka tidak mendapat kesempatan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan seperti yang kita rasakan sekarang, gitu ya. Iklim ya, iklim itu berasal dari bahasa Yunani klima ya. Kita berangkat dari iklim karena kita tropis ya, karena negara kita yang berada di daerah tropis, maka kita perlu memperhatikan gitu apa yang menjadi batasan-batasan yang kita miliki dalam hal iklim ya. Karena setiap kali kita mendesain tentunya faktor iklim ini menjadi sangat penting ya. Ada iklim yang sifatnya itu iklim keseluruhan suatu daerah berdasarkan letak geografis satu daerah, satu negara, satu kota gitu ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan iklim site. Kalau iklim site ini adalah iklim yang lebih spesifik lagi yang terdapat pada site yang akan kita desain. Gitu ya. Jadi iklim site ini bisa jadi berbeda kalau dalam satu kota. Gitu ya. Satu kota Surakarta misalkan, iklim site yang berada di tengah kota Surakarta barangkali dengan yang berada di pinggir, gitu ya, mungkin akan berbeda iklim site-nya. Gitu ya. Nah, kalau secara definisi, iklim ini bisa diartikan sebagai daerah dengan kondisi temperatur, kekeringan atau kelembapan, kemudian angin, cahaya, dan sebagainya. Dan sebagainya itu termasuk ada karakter hujannya, presipitasi, kemudian kondisi awan, dan sebagainya. Yang tertentu, jadi dia tertentu. Jadi misalkan seperti posisi yang berada di Indonesia itu karena berada di Khatulistiwa, maka dia punya sifat-sifat yang berbeda dengan kondisi-kondisi yang dirasakan oleh posisi yang berada di lokasi lain, yang berada di garis lintang dan bujur bumi yang berbeda. Kemudian definisinya yang lain juga diterjemahkan bahwa klima atau iklim itu adalah integrasi pada suatu waktu terhadap faktor fisik lingkungan atmosfer pada karakteristik geografis tertentu, ya. Atau karena faktor fisik atmosfer itu seringkali juga didefinisikan itu adalah merupakan cuaca ya. Jadi cuaca itu adalah faktor fisik lingkungan atmosfer pada karakter geografis tertentu, seringkali disebut cuaca, maka iklim diterjemahkan sebagai integrasi pada suatu waktu terhadap kondisi cuaca, gitu ya. Jadi kalau cuaca ini lebih mudah berubah ya, jadi kadang cuacanya itu mendung, kadang cuacanya itu panas, hujan dan sebagainya. Tapi kalau iklim ini adalah dia lebih luas, jadi mencakup dalam lingkup yang lebih luas, misalkan satu kota atau satu negara, gitu. Oke. Dalam waktu yang lebih tertentu, gitu kalau itu. Iklim tropis ini yang disebut dengan iklim tropis. Pada iklim tropis itu panas merupakan masalah utama, di mana temperatur rata-rata tahunan tidak kurang dari 20 derajat. Ya. Jadi tidak pernah kita itu mengalami temperatur itu yang rata-ratanya kurang dari 20. Jadi
kadang kita memang mengalami ada iklimnya itu 18 gitu di pagi hari atau di satu tempat tertentu, tapi secara rata-rata sepanjang tahun itu tidak kurang dari 20 derajat. Karena kadang kita mengalami temperatur itu yang sangat tinggi, yang sampai 38, kadang 40 ya, kadang-kadang pada saat cuaca sangat panas di satu lokasi tertentu, maka dia bisa menjadi cukup tinggi. Sehingga rata-ratanya sekitar 20 ya, tidak pernah kurang dari 20 derajat Celcius. Oke, kemudian iklim, kemudian bangunan, kemudian manusia atau pengguna itu selalu saling berhubungan ya. Jadi pada ada permasalahan iklim, gitu kan. Kemudian bangunan ya, kemudian orang atau penggunanya ya. Jadi pada permasalahan iklim itu ada perubahan iklim yang terjadi karena faktor-faktor yang disebabkan juga karena perilaku manusia atau karena pembangunan yang terjadi pada level bangunan, gitu, bangunan kawasan. Gitu. Nah, ini akan menimbulkan perubahan-perubahan yang terjadi pada iklim. Perubahan iklim, global warming, ya, polusi, level CO2 yang meningkat. Ya. Kemudian pada level atau pada perilaku manusia, itu juga ada masalah perilaku, ada masalah kontrol bangunan, ya, ada masalah policy atau regulation, kebijakan, aturan, itu juga meningkat manusia untuk dalam beraktivitas yang mempengaruhi iklim dan bangunan. Kemudian pada skala bangunan, level bangunan kita punya teknologi, ya, ada teknologi-teknologi yang digunakan untuk membangun, gitu. Kemudian ada energi yang digunakan dan ada kenyamanan yang harus diciptakan pada gedung itu. Nah, ini semuanya akan saling mempengaruhi dengan ada manusianya, kemudian ada iklim, ada bangunan. Dan ketiganya ini saling mempengaruhi. Ya. Jadi kita boleh misalkan nanti dalam riset itu mengambil salah satu aspek di antara ini ya. Jadi mungkin iklim ini akan menjadi pegangannya ya ketika kita mau melakukan riset terhadap bangunan atau perilaku, maka iklim ini akan menjadi patokan atau pedoman kita berada pada iklim yang mana. Ada suhunya, mungkin ada level polusinya, ada vegetasinya seperti apa gitu ya. Termasuk mungkin kalau kita mau lebih detail ada kondisi-kondisi kualitas udara yang ada di lokasi tersebut gitu ya. Tapi itu mungkin pengukurannya agak sulit karena memerlukan ketelitian yang cukup tinggi ya, karena ada elemen-elemen yang sangat kecil itu alat ukurnya juga tidak sembarang institusi punya gitu ya. Oke. Jadi ini bisa kita lakukan ya. Jadi bagaimana kita menghubungkan antara bangunan ini bisa dalam level building sendiri, kawasan atau kota. Gitu. Kemudian orang melalui perilakunya dan iklim sendiri. Gitu. Oke. Nah, green building itu juga disebut sebagai sustainable building atau sustainable arsitektur ya. Kita bicara itu adalah desain yang mempertimbangkan faktor ekonomi, kemudian faktor kegunaan, ketahanan, kenyamanan, durability itu maksudnya keawetan ya, keawetan dari usia bangunan itu sendiri, apakah itu materialnya atau cara strukturnya gitu ya. Dan kenyamanan from the site, design, construction, operation, maintenance ya. Sejak dari site ya, dari site kemudian pada masa desain, sejak dari dia kondisinya berbentuk site, kemudian pada proses desain, pada proses konstruksi ya, kemudian proses operasional bangunan, pemeliharaan bangunan, renovasi, dan sampai ke proses demolis gitu ya. Biasanya kalau umur bangunan itu sudah sangat tua, ya bangunan itu kadang-kadang harus diputuskan untuk didemolis gitu, karena kalau misalkan dia sudah terlalu tua tidak didemolis dan masih digunakan untuk beraktivitas, itu akan berpotensi untuk menimbulkan bahaya untuk penggunanya ya, karena bangunannya sudah mulai lapuk gitu ya, sehingga itu akan didemolis. Nah, biasanya kalau untuk proses yang lebih sustainable, proses demolis ini diminimalisir ya, sehingga
ada kegunaan atau material-material yang lama itu yang bisa digunakan kembali, tidak dihancurkan begitu saja, tapi bisa dipilih kira-kira mana yang bisa digunakan kembali, gitu ya. Kemudian mana yang bisa sehingga tidak semuanya itu akan berakhir sebagai sampah, gitu ya, seperti itu. Okay. Existing buildings are responsible for more than 40% of the world's total primary energy consumption and for 24% of global carbon dioxide emission. Ya, jadi bangunan-bangunan yang ada sekarang itu bertanggung jawab terhadap lebih dari 40% dari konsumsi energi primer yang ada di dunia, ya. Dan sebanyak 24% dari emisi gas karbon dioksida ke udara. Jadi ini kita harus cukup hati-hati karena bagaimana caranya supaya penggunaan energi ini bisa diminimalisir, kemudian emisi ini juga bisa diperkecil. Ini yang menjadi tujuan untuk green building. Ada beberapa prinsip dasar, ya, jadi ada site and land use. Itu bagaimana sebenarnya kita harus merencanakan kota yang kompak, ya. Jadi kita kalau bicara tentang green arsitektur atau green design itu tidak hanya pada bangunannya, tapi juga mulai dari kota, ya. Dari kota. Jadi bagaimana sistem kegiatan di kota itu berinteraksi dengan baik, ya. Jadi satu kawasan itu akan lebih baik kalau misalkan dia punya semua kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh warganya, ya. Misalkan dalam satu area itu dia punya tempat pendidikan, fasilitas kesehatan, kemudian tempat pekerjaan juga tidak terlalu jauh, ya, sehingga semuanya itu ketika orang mau beraktivitas dari satu tempat ke tempat lain itu mereka tidak harus menempuh jarak yang panjang, ya. Karena konsekuensi dari jarak yang panjang itu adalah mereka akan menggunakan transportasi yang tentunya juga akan menggunakan transportasi yang Oke. Jadi iya, jadi untuk merencanakan satu kota yang kompak itu harus diperlukan perencanaan yang matang atau master atau grand design dari sebuah tempat, ya. Jadi tidak bisa misalkan kita membangun satu tempat, kemudian pembangunan itu akan lebih bagus kalau kita punya grand design, ya. Jadi semuanya direncanakan dengan baik, termasuk sampai ke bukan hanya sistem-sistem untuk apa yang diperlukan oleh masyarakat, sistem kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi kalau kita punya grand design yang baik, bahkan sampai utilitas kota pun itu bisa direncanakan dengan lebih baik, ya. Kalau mungkin nanti teman-teman akan berkesempatan atau sudah pernah berkesempatan untuk traveling atau mungkin jalan-jalan ke negara lain, mungkin dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan ataupun barangkali nanti akan kalian punya kesempatan untuk ke luar, ya, untuk mendapatkan beasiswa atau sekolah di negara lain, barangkali di Jepang atau di Amerika atau di Eropa, mungkin kalian bisa melihat cara negara-negara tersebut menyelesaikan permasalahan utilitas kota, ya. Karena di Eropa misalkan itu untuk seperti listrik atau jaringan-jaringan listrik itu tidak kelihatan, jadi semuanya itu tertanam rapi di bawah, gitu ya. Jadi tidak ada yang berkelantungan, misalkan ada kabel-kabel listrik yang di tepi-tepi jalan itu tidak ada. Nah, itu bisa seperti itu karena mereka punya perencanaan yang matang sebelum merencanakan sebuah kota, gitu ya. Dan itu akan lebih aman, ya, kalau secara keamanan itu tentunya akan lebih aman, lebih rapi, gitu. Kemudian kalau misalkan mau merencanakan seperti transportasi di dalam kota juga akan lebih mudah, gitu, karena tidak ada kabel yang akan terganggu, ya. Tidak perlu kita menyingkirkan kabel-kabel yang melintang di tepi jalan. Ini juga akan sangat pentingnya untuk merencanakan kota yang kompak. Kemudian juga dengan cara seperti itu juga akan memungkinkan untuk perencanaan adanya public transportasi, ya, seperti bis yang lebih menjangkau tempat-tempat umum, ya, menghubungkan satu
fungsi dengan fungsi lain, fasilitas umum yang satu dengan fasilitas umum yang lain, gitu kan. Kemudian juga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Oke, kemudian memproduksi makanan lokal, ya bagaimana kita ini mungkin kaitannya bisa dengan sustainable arsitektur ya, karena kita memproduksi makanan lokal ini adalah model atau sistem ketahanan pangan yang kita miliki. Ya. Bagaimana kita bisa mensuplai kebutuhan kita sendiri, tidak impor, gitu ya. Karena kalau kita dihadapkan pada satu kondisi yang sulit seperti yang kita alami 2 tahun terakhir ya pada saat pandemi, itu kan segala akses dari dan keluar negara itu sangat dibatasi. Maka kalau kita sudah terbiasa dengan ketahanan pangan, maka kita tidak akan terlalu bergantung pada masuk atau keluarnya sumber-sumber pangan dari luar. Jadi semuanya itu bisa diproduksi sendiri. Nah mungkin ada satu cerita dari angkatan atas gitu ya, yang kemarin sempat KKL di desa, saya agak lupa, Jawa Barat ya. Itu merupakan satu desa adat ya. Mereka itu punya produksi singkong, produksi singkong ya, yang cukup banyak di tempatnya, sehingga mereka itu sudah berpuluh-puluh tahun mereka tidak pernah makan nasi lagi, tapi mereka ubah semuanya menjadi singkong gitu ya. Jadi mereka membuat beras, membuat nasi itu, tapi dari bahan yang lain gitu, karena itulah yang mereka punya di desa mereka. Meskipun itu banyak juga mendapat tantangan dari masyarakat mereka sendiri ya, karena ada yang tidak suka dengan kondisi seperti itu, karena mereka pikir itu adalah membatasi dengan dunia luar. Ya. Tapi ini mungkin merupakan satu upaya ya, bagaimana caranya supaya produksi lokal itu lebih terangkat, gitu. Kemudian juga tidak bergantung dengan bahan atau produksi yang ada di luar. Itu suatu cara yang baik, cuma mungkin pendekatan-pendekatan yang dilakukan mesti dilakukan dengan bijaksana, sehingga tidak akan terjadi gesekan antara satu warga dengan kelompok warga yang lain. Mengurangi dampak transportasi ya, karena tadi ya tidak ada pencapaian yang terlalu jauh, kemudian anak-anak sekolah bisa berangkat dengan mudah dengan kendaraan umum ya, orang tua tidak perlu khawatir karena tempatnya tidak terlalu jauh, seperti itu. Kemudian memanfaatkan pohon dan hutan, pemanfaatan orientasi bangunan ya, bagaimana kita mengelola iklim tadi ya, jadi kondisi-kondisi geografis suatu tempat itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga bisa mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari potensi site. Ya. Kepadatan yang tepat, bagaimana satu tempat itu tidak terlalu penuh oleh manusia, tapi kepadatannya itu memang benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Membuat rute pedestrian baru, ya kalau memang pada saat sekarang itu tidak ada tempat untuk pejalan kaki yang cukup, ya sehingga pejalan kaki harus mengalah, maka perlu dipikirkan bagaimana membuat satu pedestrian yang dia akan bisa membuat orang atau mendorong orang untuk lebih banyak bergerak, ya. Lebih banyak bergerak, kemudian lebih nyaman untuk berjalan, ya, sehingga berjalan itu akan menjadi satu kebiasaan yang baik, yang lebih sehat, yang lebih sustainable, lebih bebas polusi, ya seperti itu. Kemudian mempertimbangkan dampak terhadap iklim mikro. Iklim mikro itu iklim site ya maksudnya. Nah, mengurangi dampak transportasi, ini mobil mengkonsumsi setengah minyak dunia ya, jadi betapa banyaknya gitu ya, jadi penggunaan dari kendaraan pribadi. Kemudian kebiasaan trafik itu juga akan menimbulkan gangguan ya. Kalau terlalu banyak kendaraan yang berlalu lalang, ada klakson, ada laju kendaraan yang sering dan yang cepat, itu tentu akan menimbulkan satu kondisi yang kurang nyaman untuk warga yang tinggal di rumah tinggal mereka. Kemudian juga ada data bahwa 3.000 orang itu meninggal setiap hari di jalan-jalan di seluruh dunia, gitu. Karena memang kondisi jalan itu yang berpotensi untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas. Mengurangi polusi dengan mobil alternatif yang menggunakan elektrik, listrik, LPG, biodiesel, fuel cell cars, gitu. Satu upaya yang dilakukan itu adalah Car Free Day. Car Free Day itu adalah salah satu
upaya yang dilakukan pemerintah bahwa dalam satu hari pun itu tidak satu hari hanya sebagian waktu gitu ya, jalanan itu benar-benar dibebaskan dari kendaraan bermotor, sehingga saat itu kita bisa merasakan bahwa memang kondisi seperti itu nyaman gitu ya. Jadi orang bisa beraktivitas dengan nyaman tanpa perlu terganggu dengan rasa tidak aman gitu ya, kalau takut karena tersenggol kendaraan bermotor, ya, kemudian polusi juga bisa dikurangi, ya, orang bisa beraktivitas dengan lebih leluasa, anak-anak bisa bermain dan sebagainya. Nah, ini penggunaan komuter lain ya yang sudah kita kita juga dapati ya dalam rute Jogja Solo ya, kemudian juga daerah-daerah lain di Jakarta juga menggunakan seperti ini ya. Ini merupakan satu upaya yang baik ya, karena memang komuter lain di Jakarta pun itu juga sekarang merupakan satu pilihan yang banyak dipilih oleh para pekerja di Jakarta ya, yang mereka harus menempuh perjalanan sejak pagi menuju ke tempat mereka bekerja gitu. Ini pun dengan adanya komuter lain pun orang akan lebih memilih untuk naik public transportasi seperti ini ya, karena mereka tidak perlu memikirkan untuk fokus mengemudi ya, kemudian menghemat bahan bakar, kemudian mereka juga bisa sampai ke lokasi tepat waktu. Harapannya seperti itu karena jadwalnya kan sudah tertentu. Nah, kalau ini model-model transportasi publik seperti ini bisa diperbanyak, itu akan lebih bagus lagi. Memang harus ada kebijakan. Jadi desain kota ya, kota kawasan permukiman itu mestinya memang harus didesain bahwa kota itu harusnya dilalui oleh public transportasi saja, bis, misalkan tram gitu ya, yang dimana dia bisa menampung banyak orang, ya. Dipastikan dia akan sampai pada tepat waktu, datang tepat waktu, berangkat tepat waktu ya, sehingga orang itu tidak perlu takut akan terlambat. Jadi pada jam berapa dia siap di situ berangkat, dan public transportasi itu harus diprioritaskan, artinya dia memang melewati jalur-jalur di tengah kota. Sedangkan untuk penggunaan kendaraan pribadi, mereka memang sebaiknya harus diputar ya, misalkan mereka harus menempuh jarak yang lebih jauh gitu, untuk melalui pinggir kota dan sebagainya, karena kota adalah fokusnya atau prioritasnya adalah untuk public transportasi, dan itu merupakan satu konsekuensi gitu ya. Jadi kalau orang mau memilih untuk pakai kendaraan pribadi, maka mereka harus menempuh jarak yang lebih jauh. Nah, tentunya itu akan membuat orang itu berpikir, kenapa saya harus menggunakan kendaraan pribadi yang jaraknya lebih jauh, saya harus mengemudikan lebih jauh, ya, bensinnya lebih mahal, seperti itu. Itu sudah banyak dilakukan di negara-negara maju ya. Jadi model desain yang seperti itu. Jadi tengah kota itu adalah untuk tram dan bis, gitu. Sedangkan di kendaraan pribadi itu jalurnya adalah agak keluar kota. Begitupun dengan parkir ya. Jadi parkir itu mereka punya parkir progresif yang sangat mahal ya. Jadi setiap lebih lama mereka parkir, maka lebih banyak mereka harus membayar, karena memang space-space yang ada di kota itu adalah milik masyarakat umum ya. Jadi yang pribadi-pribadi itu memang akan dikenakan pajak atau biaya yang lebih besar, dan itu sudah menjadi kesepakatan bersama untuk seluruh warga. Nah, ini juga model-model transportasi yang sehat yang seharusnya bisa banyak dipromosikan gitu ya, untuk di kampus, terutama ini di kondisi di kampus ya, di dalam kampus yang hampir semua orang itu beraktivitas dengan naik sepeda. Tidak ada mobil, karena mobil itu harus diputar ya, harus melewati bagian lain dari gedung ini. Jadi gedung itu akses utamanya itu adalah untuk sepeda. Sedangkan motor masih boleh, tapi motor itu lebih motor itu biasanya dengan mobil, kendaraan motor itu aksesnya lebih jauh dan memutar biasanya. Atau mereka berhenti agak parkir yang cukup jauh, kemudian mereka harus berjalan menuju ke gedung tempat mereka bekerja atau belajar. Kalau sepeda mereka bisa lebih dekat, bahkan di depan gedung itu ada parkir sepeda. Oke, kemudian manfaat pohon dan hutan ya, kalau kita bicara tentang site dan land use ya, ada vegetasi yang bisa kita desain atau kita pertimbangkan juga. Jadi pohon dan hutan itu
berfungsi menyerap CO2, membersihkan atmosfer, mencegah erosi tanah, ya, mengurangi polusi air, suplai air tanah, mengurangi traffic noise, privasi, material industri, sumber makanan dan sebagainya. Nah, ini semuanya bisa kita gunakan sebagai bagian dari desain ya. Tetapi kita harus menganalisanya dengan cukup baik ya, dengan sebaik-baiknya. Jadi cara kita memilih tanamannya, kemudian bagaimana kita mengatur letaknya, lalu tanaman itu karena tanaman pohon itu juga bisa menjadi elemen desain ya. Kadang kita menggunakannya untuk barrier gitu, menutup dari pandangan, bisa membelokkan angin juga bisa, ya. Bahkan melindungi dari derasnya air hujan tuh dia bisa kalau kondisinya cukup rapat gitu. Menyediakan shading, menyaring udara, filter itu juga bisa kita lakukan. Tergantung dari jenis tanamannya, kemudian bagaimana cara kita mengaturnya di dalam site. Pohon itu juga menjadi habitat ya. Jadi kalau misalkan kita ingin supaya suasana alam atau suasana alam itu kembali lagi ke area atau kawasan yang kita ingin desain, maka kita bisa menciptakan tanaman-tanaman sehingga nanti di sana itu bisa ada suara burung-burung, kemudian kondisi-kondisi seperti itu yang mungkin akan lebih menghidupkan suasana yang kita harapkan. Kemudian prinsip yang kedua itu ada community atau komunitas ya. Jadi bagaimana masyarakat itu berpartisipasi terhadap desain atau perencanaan sebuah kawasan atau bangunan. Ya. Kemudian memberikan kontribusi untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan komunitas. Ini kalau misalkan untuk desain UMKM mungkin ya ada teman-teman yang mendesain untuk tempat-tempat produksi atau fasilitas pendukung untuk perekonomian masyarakat yang meningkatkan home industri seperti itu, maka ini juga perlu mendapatkan perhatian. Kita perlu mendata, jadi potensi apa saja yang dimiliki oleh masyarakat sekitar gitu ya. Mereka punya komunitas apa saja yang banyak di sana, kemudian apakah komunitas ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Kemudian sejauh mana komunitas ini berkarya atau berproduksi, apakah sudah maksimal atau belum, nah itu bisa dibantu dengan desain arsitektur, dengan desain kawasan, penyediaan wadahnya, gitu ya. Sehingga ini juga penting untuk kita memikirkan bagaimana masyarakat itu bisa lebih baik secara ekonomi maupun kesejahteraan. Jadi ada peran arsitek dalam memberikan kontribusi untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan komunitas. Kemudian memberikan kenyamanan di area yang lebih luas secara visual dan estetika, ya, mempromosikan keberlanjutan. Ini taman ya, taman-taman seperti ini bisa direncanakan di lingkungan perumahan, di lingkungan kampus ya. Jadi kampus kita juga ini sudah mulai berbenah juga ya. Jadi di depan psikologi, kemudian depan masjid itu sekarang sudah ada juga jalur-jalur seperti ini ya, jalur-jalur pedestrian seperti ini. Nah itu teman-teman juga nanti bisa memanfaatkan untuk jogging, trek gitu ya. Di tepi danau kalau tidak salah juga sekarang sudah mulai dibuat ya, bisa digunakan. Itu juga bagian dari mempromosikan kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat atau komunitas yang ada di sekitar lokasi gedung atau bangunan atau kawasan. Memang harus dilakukan seperti itu. Nah, teman-teman ini banyak ya, jadi ini bisa digunakan untuk orang istirahat, kemudian orang melepas lelah, refreshing, relax, gitu, atau sekedar untuk duduk, makan, beristirahat. Ini juga taman bermain, ini juga merupakan salah satu fasilitas umum dan fasilitas sosial yang perlu disediakan pada setiap permukiman penduduk ya, karena pemukiman marginal ya, yang ada yang di bantaran sungai, ada yang di tepi rel kereta api, itu mereka anak-anaknya seringkali kehilangan tempat untuk bermain karena tempat bermainnya itu karena lahannya sendiri sudah habis untuk hunian, sehingga mereka bermain di tempat-tempat yang berbahaya seperti di lereng sungai, di tepi-tepi jalan yang sempit, kemungkinan mereka potensi bahayanya sangat besar, atau bahkan mereka bermain di jalan raya. Nah, jadi penyediaan untuk fasum dan fasos itu sangat penting pada satu desain
kawasan permukiman urban gitu ya. Di sana akan terjadi interaksi antar masyarakat, itu membuat orang itu menjadi lebih menjadi refresh, gitu ya, dan mereka tidak menjadi stres, dia bisa bertemu dengan orang lain, bersifat individualitas. Nah ini housing for all ini juga perlu dipikirkan ya. Jadi bagaimana kita membuat semua orang itu harus bisa mendapat akses untuk hunian, karena rumah itu adalah kebutuhan primer dari setiap orang, dan arsitek sangat punya peran ya, kontribusi terhadap dalam bidang perumahan. Ini ada beberapa aturan ya, jadi kalau di UK itu harus ada standar-standar untuk perumahan ya, standar minimal harus seperti apa, kemudian harus menyediakan punya fasilitas modern, service dan fasilitas modern, kemudian kenyamanan termalnya itu pada suhu yang dia reasonable, gitu. Jadi dia tidak berada di rumah yang terlalu dingin, gitu, sehingga mereka mendapatkan akses atau pelayanan terhadap fasilitas seperti pemanas ruangan ya kalau di negara 4 musim. Begitupun kalau di tropis, mestinya kita juga harus menjamin bahwa setiap orang itu nanti akan bisa tinggal di dalam ruangan yang dia bisa betul-betul melindunginya dari segala bahaya yang ada di luar, baik bahaya karena iklim gitu, atau bahaya dari orang lain atau dari binatang buas dan sebagainya. Nah ini ada standar ya kepadatan atau densitas dari sebuah rumah itu satu orang. Kalau satu orang itu akan membutuhkan rumah tinggal seperti apa? Kalau single misalkan seorang student, ya, murid satu orang itu butuh space kira-kira berapa? Jadi kalau mendesain student apartemen yang digunakan untuk satu orang, kira-kira butuh space berapa? Kemudian kalau untuk 2 orang, maka space-nya berapa dan seterusnya. Jadi kalau misalkan space-nya itu sudah terlalu kecil, maka akan tidak nyaman karena rumah itu menjadi terlalu padat untuk penghuninya. Ini health and well-being, ini juga relate dengan sustainable arsitektur ya, karena salah satu goals dari sustainable itu juga adalah bagaimana menciptakan kesehatan dan kesejahteraan untuk semua manusia. Ini arsitek bisa banyak berperan di sini karena tugas arsitek itu adalah menyediakan perumahan hunian, tempat untuk beraktivitas yang nyaman secara akustik, pencahayaan, termal, kelembapan, gitu. Kemudian memberikan pencahayaan alami yang maksimal ya, karena ini desain pasif ini selalu kita prioritaskan ya, kita dahulukan, karena dengan cara seperti itu nanti kita bisa sangat menghemat energinya. Kita tidak dilarang untuk menggunakan AC atau pencahayaan buatan, tapi diharapkan bahwa penggunaannya adalah seminimal mungkin. Jadi kita upayakan selama matahari itu masih terbit ya, jadi mulai misalkan pukul 6 pagi sampai 6 sore, maka pada saat itulah kita masih menggunakan pencahayaan alami. Baru setelah tidak ada cahaya lagi, maka kita mulai untuk menggunakan pencahayaan artifisial. Ya. Kemudian kualitas udara yang baik ini juga diperlukan ya, bagaimana suatu ruangan itu dia punya sirkulasi udara yang baik dari jendelanya, inlet udara, outlet udara, perputaran udara, kemudian bagaimana udara yang ada di luar bangunan itu juga merupakan satu sumber udara yang baik. Jadi jangan sampai nanti kita punya rumah tinggal, rumah yang kita desain itu nyaman, ada jendela untuk sirkulasi udara yang lancar, tapi ternyata lingkungan sekitarnya itu punya kualitas udara yang buruk ya. Misalkan ketika kita mendesain di lokasi-lokasi yang dekat dengan tempat pembuangan sampah akhir ya, maka kita perlu mengantisipasi atau melakukan perencanaan dulu terhadap sumber-sumber polusi atau gangguan yang mungkin akan dialami oleh rumah ini. Jadi kita menyelesaikan dari lingkup kawasannya dulu, ya kalau memang itu akan menjadi satu sumber yang akan mempengaruhi kualitas udara di dalam bangunan, maka itu kita perlu minimalisir. Sebentar ya. Baik, ini kualitas udara.
ini ada level-levelnya ya, berapa yang diperbolehkan. Ya, mungkin kalian dulu sudah pernah dapatkan pada saat mengambil mata kuliah fisika banget. Sebentar, saya izin minum dulu ya. Aku sepertinya termut. Oke, maaf. Masih termute ya? Oke, baik. Oke. Ya, ini salah satu contoh dari bangunan yang dia punya bentang yang lebar ya. Ini exhibition galeri ya. Galeri, kemudian museum, bangunan-bangunan terminal, kemudian bandara, bangunan-bangunan transportasi, itu biasanya punya bentang yang lebar ya, bandara, terminal, kemudian stasiun ya, museum, galeri itu biasanya mereka punya bentang yang lebar. Nah pada saat itu ini adalah satu tantangan gitu, bagaimana caranya kita membuat bangunan pasif gitu, karena untuk membuat cahaya kemudian angin itu bisa sampai ke tengah bangunan itu adalah merupakan satu tantangan tersendiri, challenge tersendiri, gitu ya. Bagaimana kalian membuat desainnya, bagaimana kalian mencoba mengalirkan udara itu dari tepi sampai ke tengah ruangan supaya dapat cahaya atau dapat angin. Oke. Baik, ini di Austria ya, di Linz, Austria. Jadi dia membuat satu desain itu yang seperti ini. Jadi agak dia buat patah dia. Jadi kalau desainnya itu span building, wide span building, itu tapi dia buat menjadi beberapa segmen. Jadi ada segmen-segmen sehingga pada setiap lubang-lubang ini dia bisa membuat dengan material yang transparan, kemudian dengan bukaan, sedikit bukaan gitu ya, sehingga nanti udara itu dari bawah bisa mengalir ke atas. Ya, jadi dia membuka peluang supaya passive design yang dilakukan pada wide span building ini juga bisa berhasil pada bentang yang cukup panjang ya. Jadi ini pun nanti bisa coba kalian aplikasikan pada desain-desain yang bentangnya cukup lebar. Seperti ini ya. Jadi ini 4.300 meter persegi exhibition hall. Ya, jadi dia mendapat pencahayaan dari indirect, jadi bukan direct light, tapi bukan direct daylight, tapi indirect. Jadi pencahayaan tidak langsung, bisa pantulan atau, tapi dia membuat satu sistem-sistem dengan segmen seperti itu. Nah ini bisa juga kalian coba untuk teliti ya, bagaimana caranya atau bagaimana caranya supaya angin itu bisa masuk dari ujung bukaan itu kemudian mengalir sampai ke tengah ruangan, atau bagaimana caranya supaya pencahayaan itu bisa masuk sampai mencapai tengah ruangan. Ya, dengan cara itu maka kita bisa menghemat penggunaan
pencahayaan buatan yang diperlukan. Ini dia roof has a soft glow when the sun is shining. Jadi dia punya material-material yang cukup transparan dengan bahan yang transparan. Jadi kalau kita memanfaatkan matahari itu kita ada ruang-ruang yang barangkali akan kita perlukan panas yang langsung atau tidak langsung. Nah itu kita perlukan kalau kita mau membuat pada lokasi-lokasi atau zona-zona yang tidak membutuhkan panas langsung, kita bisa buat dengan kanopi yang cukup panjang barangkali, atau panas yang masuk itu merupakan panas pantulan dari lantainya atau dari pembelokan dari cahaya matahari yang masuk ke dalam ruang. Sedangkan untuk tempat-tempat yang barangkali tidak masalah jika digunakan direct sunlight, maka kita bisa menggunakan jendela yang lebih lebar, kemudian tidak perlu ada penghalang-halang atau shading yang ada di orientasi tersebut, pada orientasi tersebut. Kemudian dengan pencahayaan alami itu yang keuntungan lainnya adalah bahwa kelembapan dari bangunan itu juga akan berkurang ya, tidak terlalu tinggi. Karena kalau kelembapannya terlalu tinggi juga akan lebih berpotensi bangunan itu akan dindingnya barangkali bisa terkena jamur materialnya ya. Kemudian materialnya akan menjadi lebih mudah lapuk ya, karena ada beberapa material itu yang dia tidak dia sensitif, dia memerlukan cahaya matahari untuk bisa membuatnya lebih tidak lembab gitu ya, tidak terlalu lembab. Ini juga relate sama sustainable arsitektur ya, dalam kaitannya dengan health. Jadi indoor air quality, bagaimana kita menjaga supaya kualitas udara di dalam ruang itu tetap baik dengan cara mempertahankan kelembapan, memasukkan pencahayaan alami, memasukkan panas matahari ke dalam bangunan, angin ya, karena itu semua untuk mengusir kelembapan yang berlebihan di dalam ruang. Oke, kimia, kemudian secara fisik, ini jenis-jenis tanaman yang bisa digunakan untuk mendukung desain interior. Jadi tanaman, elemen tanaman pun kalau kita bicara tentang landscape itu juga bisa membantu dalam menciptakan desain suatu bangunan. Sebenarnya untuk tanaman pun bisa kita riset ya, tapi barangkali akan membutuhkan waktu yang lebih lama karena pernah juga ada riset itu dilakukan mengukur jenis tanaman yang akan digunakan untuk sebagai shading atau sebagai insulasi panas ya pada bangunan, itu diukur tajuk daunnya itu lebarnya berapa, kemudian penanamannya itu pada jarak berapa, itu bisa diukur. Jadi pada saat dia mulai lebat itu dia bisa melindungi bagian dalam ruangan itu sebesar berapa derajat Celcius. Itu juga pernah ada yang melakukan penelitian seperti itu. Tapi penelitian seperti itu membutuhkan ketelitian yang lebih tinggi, kemudian membutuhkan waktu yang lebih lama karena kita perlu untuk menemukan tanamannya dulu. Atau kalau misalkan memang mau langsung dibuat cepat, mungkin bukan dari bukan dari bibit gitu ya, tapi langsung kita ambil tanaman-tanaman yang sudah jadi, kemudian kita tata pada satu eksperimen dengan panel tertentu, kemudian kita ukur dengan atau tanpa penataan tanaman itu hasilnya berapa temperatur yang terjadi. Ya. Itu juga cukup menarik sebenarnya untuk diteliti. Jadi kita bisa memilih, misalkan kita mau membuat vertical garden itu pada dinding, tanaman apa yang bisa kita gunakan, kemudian dia efektivitasnya dalam mengurangi suhu di luar itu sebesar berapa Celcius. Ya, jadi kalau kita tahu suhu di luar itu misalkan 38 atau 40, maka kita ingin supaya ruangan kita itu berapa gitu suhunya, maka kita bisa mencoba mengatur ketebalannya itu ada berapa lapisan untuk tanaman tersebut barangkali. Atau kita bisa memilih tajuk yang lebih besar barangkali ya. Bisa seperti atau warnanya. Jadi barangkali warna itu juga akan berpengaruh. Kalau daunnya itu warna merah atau daunnya itu warna hijau atau daun yang berwarna kuning, itu kira-kira punya pengaruh yang sama atau berbeda terhadap kemampuannya untuk menginsulasi panas yang datang dari luar. Ini juga menarik ya. Ini
jenis-jenis tanaman yang banyak direkomendasikan untuk desain interior sebagai pendukung memperbaiki kualitas udara yang ada di dalam suatu ruangan atau kawasan. Palem-paleman sering dipakai ya, kemudian ini juga Piscilia atau Spathiphyllum, ini Sansevieria. Kemudian material ya, desain untuk jangka waktu yang panjang, kita perlu memilih material supaya durabilitas atau pemanfaatan sampah sebagai sumber berdaya, maka harus memilih material lokal itu lebih direkomendasikan. Meminimalkan dampak manufaktur, ya, jadi perjalanan dari material itu diproduksi sampai ke lokasi, ke pemeliharaan itu perlu dipikirkan. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan material sebagai energi dengan limbahnya mungkin kita olah kembali. Gitu. Bagaimana kita meminimalisir sampah yang bekas material tersebut. Ya, mungkin teman-teman sudah familiar ya, ini contohnya adalah Green School yang ada di Bali. Karena mereka potensinya adalah bambu, maka mereka membuat bangunan itu semuanya dari bahan bambu. Karena kebetulan juga bangunannya itu fungsinya adalah tempat untuk belajar, maka tidak ada membutuhkan tempat-tempat yang terlalu private ya. Tempatnya untuk terbuka pun tidak apa-apa, karena seperti kita ketahui kalau kita di iklim tropis itu tidak ada masalah terhadap dingin ya. Kita tidak seperti negara 4 musim yang orang benar-benar ada saatnya bangunan kita itu harus tertutup rapat, karena kalau dinginnya itu terlalu banyak terkena pada manusia, maka bisa sampai menimbulkan kematian. Di Indonesia atau di iklim tropis tidak perlu seperti itu. Jadi bangunan yang direkomendasikan adalah bangunan yang terbuka seperti ini. Ini bisa dilakukan pada sekolah, dan ini sudah dilakukan di Bali. Kemudian lapangan basket juga mereka kayu ya, selalu menggunakan. Bahkan mereka juga mengajarkan murid-muridnya yang sudah berada pada level yang lebih tinggi, lebih dewasa, untuk ikut mengetahui bagaimana sistem mengolah struktur atau membuat struktur-struktur dengan material bambu. Nah, ini bubble room ya. Jadi mereka hanya punya satu ruang tertutup ini yang digunakan untuk kegiatan seperti kelas drama ya. Kalau mereka memang membutuhkan ruangan yang sangat sunyi, sangat hening, tidak boleh ada gangguan bising, maka mereka menggunakan ruangan ini yang bisa dipompa ya sampai menjadi seperti bubble, dan mereka punya ruangan di dalamnya. Hanya ini ruang yang tertutup, dan lainnya ini juga dari bambu, hanya dipakai batu. Jadi karena ada kebutuhan fungsi ruang, maka mereka buat ruang seperti ini. Oke. Kemudian energi, meminimalkan kebutuhan energi, efisiensi dalam penggunaan energi, menggunakan sumber energi yang hijau. Yang hijau itu adalah energi alternatif ya, yang kita pernah bahas sebelumnya. Bisa menggunakan energi surya, solar ya, angin, air, kemudian dengan biomass, geothermal, dan sebagainya. Ini contoh dari bangunan perpustakaan yang ada di Belanda ya, di TU Delft, itu seperti ini. Bangunannya itu juga termasuknya bentang lebar ya, tapi dia buat atasnya itu terbuka sehingga cahaya bisa masuk dari tengah, bentuknya tumpeng. Kemudian ini juga kenapa dia membuat rumput, ini juga merupakan satu bagian dari insulasi terhadap dingin atau panas pada saat musim tertentu. Bawahnya digunakan untuk ruangan juga. Nah, di bagian atas ini seringkali digunakan untuk aktivitas. Jadi kadang membaca di sini, berjemur ya, beraktivitas, berdiskusi di rumput-rumputan ini. Ini dalamnya ya. Di dalamnya seperti ini, bagian tengah itu berlubang, atasnya itu banyak sumber cahaya yang bisa diakses dari atas ya, karena ini bangunan bentang lebar, sehingga harus dipikirkan bagaimana caranya ada bukaan-bukaan di antara bentang yang lebar itu. Di tengah-tengah bentang yang lebar itu harus ada tempat untuk bagaimana kita menyisipkan cahaya untuk bahkan tropis. Kita bisa juga membukanya supaya angin itu bisa masuk dari inlet yang ada di dinding, barangkali yang lebih bawah, kemudian kita alirkan untuk membuat bukaan di atas, karena kan angin akan selalu mencari tempat yang lebih tinggi. Ya, dan dengan cara seperti itu bisa dipastikan bahwa ruangan itu akan menjadi lebih
sejuk ya, lebih nyaman dari sisi penghawaan alaminya. Nah, pada tempat-tempat yang mungkin tidak memungkinkan untuk dibuat seperti itu, dan barangkali tempat-tempat yang membuat dengan pembuatan dengan AC ya, tapi sebagian besar tetap harus pakai pasif dulu ya. Oke. Di Central Library, the Delft, ya, di Delft di Nederland, didesain oleh Meccano. Jadi ada grass area, di area rumput ya. Kemudian ada large hall itu pakai fasad itu dari kaca di sini ya. The bookcase take full advantage of the passage of light. Jadi karena tempat untuk buku itu ada di seputaran ini, jadi dia mendapatkan cahaya dari atas. Gitu ya. Jadi tempat buku itu selalu terang gitu. Kemudian energi efisien green roof, jadi green roof itu juga menjadi salah satu sumber efisiensi energi. Coal and heat storage to conserve energy. The study room is situated at the north, virtually invisible cooling ceiling. Jadi ceilingnya itu dia bisa mendinginkan pada saat musim panas. Ya. Climate control double glass panel menggunakan panel kaca ganda yang air melalui kaca ganda itu ada sirkulasi udara yang efisien use of space. Jadi kalau di negara-negara yang beriklim bermusim 4 musim ya, karena mereka punya permasalahan yang sangat serius tentang dingin, maka mereka itu seringkali membuat kaca itu double. Di antara double kaca itu ada ruang untuk udaranya. Gitu. Kalau di kita tidak perlu seperti itu karena kita tidak perlu panel atau insulasi dari dingin ya. Yang kita perlukan adalah insulasi dari udara panas yang ada di luar. Nah, kemudian air ini meminimalkan kebutuhan dan memaksimalkan efisiensinya ya. Bagaimana kita menggunakan air itu seminimal mungkin dan memaksimalkan efisiensi penggunaan air. Jadi kadang-kadang ada juga penelitian yang dilakukan atau satu pertanyaan gitu, apakah air bekas wudhu itu boleh nggak digunakan lagi? Ada nggak yang bisa menjawab? Air bekas wudhu itu boleh nggak digunakan lagi? Didaur ulang itu boleh nggak? Boleh. Ya, boleh Mas Adib. Alasannya kenapa Mas Adib? Karena air bekas wudhu itu setahu saya sih Bu, itu masih suci dan mensucikan seperti itu. Iya. Jadi air yang boleh digunakan lagi itu jika air itu tidak berubah warna ya, tidak berubah warna, tidak berbau gitu ya. Jadi karena masih suci maka boleh digunakan kembali. Tapi pengolahannya mungkin perlu juga dipikirkan ya, juga pernah ada penelitian juga yang dilakukan. Jadi bagaimana air-air yang mengalir dari hasil wudhu misalkan di masjid itu kemudian diolah lagi digunakan kembali dengan treatment tertentu. Jadi mungkin penggunaannya bisa untuk menyiram tanaman atau kalau misalkan mau digunakan lagi untuk mandi atau untuk apa tentunya harus melalui pengolahan lagi gitu ya, karena air yang bekas wudhu pun dia kalau sudah jatuh ke bawah kan menjadi kotor ya, sehingga itu perlu diolah lagi gitu. Oke. Mengurangi main drain, mengurangi air itu terbuang percuma ke lari gitu, tapi air itu diharapkan tetap tersimpan di dalam tanah sehingga menjadi badan. Ini adalah sistem hidroenergi yang ada di Green School di Bali ya. Karena Green School yang ada di Bali itu lokasinya dekat dengan Sungai Sikajang ya, maka mereka memanfaatkan sungai itu untuk menciptakan energi air dengan sistem vortex namanya, ya. Water vortex power plant. Jadi dia menggerakkan air ini sedemikian rupa sehingga nanti bisa digunakan untuk energi. Jadi memang kalau Green School itu karena si pendirinya itu mereka sudah concern terhadap sustainability tentang green, jadi mereka mau membangun yang green itu, membuat kurikulumnya untuk anak-anak sekolah di situ meskipun dari kelas dasar ya, dari sekolah dasar itu sudah diajarkan bahwa betapa pentingnya kita untuk menjaga alam, ya, kemudian menghemat air, menghemat listrik dan sebagainya. Bahkan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita itu untuk mendukung aktivitas dan kegiatan yang mereka lakukan pada gedung sekolah ini.
Nah, ini referensinya ya, jadi nanti kita dibaca beberapa referensi. Nah, ini kita sekarang masuk ke UTS ya. Jadi UTS yang tadi seperti saya sampaikan di awal, nanti akan ada soalnya teori ya. Ujiannya bersifat tertutup ya, jadi tidak boleh buka HP, tidak boleh buka buku. Waktunya 90 menit, harinya hari Selasa ya, tanggal 1 November, jam keempat. Nah, kalian bisa baca, nanti ini beberapa soalnya diambil dari Green Architecture, Concept of Sustainability. Ini kemarin di awal kuliah sudah pernah dipresentasikan oleh teman-teman yang mendapatkan ini. Jadi ada 4 kelompok kalau nggak salah mendapatkan ini. Sehingga nanti saya bisa minta tolong untuk teman-teman yang kemarin mendapatkan ini, barangkali boleh PPT-nya boleh di-share di grup ya, supaya bisa dipelajari juga oleh teman-teman yang lain. Atau kalau misalkan mau membaca lebih lengkap, kalian bisa baca di filenya ya. Filenya kan kemarin sudah saya kirim PDF-nya. Itu ya, kemarin yang dapat ini siapa saja kelompoknya. Dan arsitektur, konsep of sustainability ini yang utama, ya kalian baca ini yang nomor 1. Sebagai tambahan, boleh juga kalian baca yang nomor 2, ada insight into green ecological architecture and natural beauty ini. Kemudian ada soal juga yang beberapa soal juga terkait dengan prinsip perhitungan panel surya ya. Kalian pelajari bagaimana bagaimana kalau kita ingin menghitung panel surya itu apa saja yang harus diperlukan. Kemudian ini yang keempat, nanti ada juga bagian soal itu yang menanyakan atau meminta kalian untuk menuliskan tentang alur pikir ya, diagram alur pikir terkait dengan ini, ya, riset based design. Karena ini sebenarnya terkait dengan tugas UTS, tapi karena tugas UTS ini masih kita masih mencoba, jadi teman-teman masih mencari juga tentang alternatif judul-judulnya. Beberapa kemarin masih sudah mengajukan tapi belum terlalu spesifik, maka kita coba di sini. Teman-teman dari sekarang juga sudah boleh mulai memikirkan. Ini individu ya, jadi kemarin kalau yang kalian kirimkan adalah kelompok, maka nanti untuk ujian itu adalah individu. Dan nanti untuk UAS juga tugasnya individu. Nah, ini adalah untuk mengantarkan kalian dalam mengerjakan tugas. Ya. Di sana nanti ada beberapa pilihan, yang ada boleh apa yang menjadi menarik untuk kalian teliti, boleh tentang perhitungan penggunaan sistem panel surya, atau eksperimen tentang penghawaan alami pada bangunan, atau eksperimen pencahayaan alami penghawaan yang tadi, kemudian ada pencahayaan. Kalau hawa itu angin ya, kaitannya dengan dibukanya akses ke dalam bangunan, kemudian dikeluarkan dan sebagainya. Kemudian ada juga pencahayaan, kalau pencahayaan itu kaitannya dengan matahari, cahaya matahari. Kalau penghawaan itu angin, pencahayaan itu dengan cahaya matahari. Kemudian sun shading pada bangunan, ya bagaimana kalian itu membuat pembayangan terhadap matahari. Jadi ada ruang-ruang yang barangkali itu dia tidak boleh terlalu mendapatkan panas yang langsung, karena orang-orang di sana akan di ruang tersebut akan menjadi tidak nyaman, ya, akan terlalu silau dan sebagainya, sehingga sun shading-nya itu perlu direncanakan seperti apa di area atau di orientasi sebelah mana dari bangunan. Kemudian perhitungan kualitas udara pada lingkungan bangunan itu juga boleh dilakukan, mulai dari luar ya, mulai dari level site plan itu seperti apa kualitas udaranya, bisa dilihat dari kondisi dia berada di berada di jalur sirkulasi atau transportasi yang seperti apa. Misalkan dia berada di posisinya di jalan besar, sangat dekat dengan jalan utama, jalan kabupaten, atau jalan provinsi atau jalan utama, itu mestinya kualitas udaranya juga akan sedikit lebih tinggi ya, lebih tercemar daripada jika dia berada pada lokasi yang dekat dengan persawahan dan sebagainya. Nah, itu boleh kalian lihat. Kemudian termasuk nanti keberadaan adanya vegetasi di sekitar bangunan itu, maka itu juga akan mempengaruhi kualitas udaranya. Kalau dia sangat gersang, kemudian sangat dekat dengan jalan, dengan jalur kendaraan bermotor, maka dia tentu kualitasnya buruk, ditambah tidak ada vegetasi dan sebagainya. Maka itu boleh kalian analisa juga, jadi dari luar kemudian masuk ke dalam site seperti apa, kemudian itu akan menjadi tantangan kalian ketika mendesain apa yang harus disiapkan,
supaya polusi atau kualitas udara yang buruk yang ada di luar itu bisa diperbaiki ketika kalian membuat desainnya. Ya. Nah, itu bisa dengan beberapa eksperimen-eksperimen. Kemudian pemilihan material bangunan itu juga bisa dilakukan, misalkan menggunakan material daur ulang, ya, atau material bekas dan sebagainya, material lokal dan sebagainya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak terkait dengan visi-visi ITS? Yang materi green arsitektur yang dapat kemarin siapa ya? Saya agak lupa. Beberapa dapat ya, ada PPT-nya, nanti silakan di-share di grup, mungkin mudah-mudahan tidak keberatan untuk share. Kelompok 5 di kelas A ya. Semuanya dapat ya kelas. Ya, kelas A, B, C, D semuanya dapat. Tapi yang mana nanti silakan nanti di-share di kelasnya masing-masing. Ya. Tambahannya adalah an insight into green ecological architecture. Jadi ini dibaca aja, boleh dari PPT-nya, boleh dengan membaca PDF-nya, itu bahannya. Jadi tidak perlu ada berapa referensi, kemarin 12 referensi itu dibaca semua, tidak, tapi cukup kalian baca satu atau dua ini. Kemudian perhitungan panel surya, dan yang keempat, skema atau bagian diagram alur pikirnya. Jadi kalau kalian sudah menentukan akan melakukan riset tentang apa, kemudian silakan kalian buat diagram alur pikirnya. Diagram alur pikir seperti apa bikinnya? Ada yang sudah tahu belum? Ada yang belum tahu atau ada yang sudah tahu? Kemarin mungkin sempat disinggung oleh Profesor Ismail ya, kalau nggak salah. Karena itu nanti berkaitan dengan mata kuliah metodologi riset dan statistik, dan ini juga akan mengantarkan nanti kalian kalau mengerjakan Stupat 7, mengerjakan seminar penelitian. Jadi ini hanya awalan dan pengenalan. Ada yang bisa membantu menjelaskan apa yang dimaksud dengan skema atau bagan atau diagram alur pikir? Siapa yang bisa membantu? Mbak Regita, gitu? Boleh coba menjawab? Gimana, Bu? Diagram alur pikir untuk riset based design itu isinya apa ini? Diagram Nomor 4 ini. Jadi skema bagan atau diagram alur pikir itu kira-kira seperti apa bentuknya? Nanti kalau nggak tahu nanti bikin apa di ujian nanti bingung. Ada yang mau mencoba menjawab? Karena kalau kita mau melakukan sesuatu ya apapun ya, bukan hanya riset tapi apapun, kita harus punya perencanaan step by step. Karena kalau apalagi ini melakukan sesuatu riset yang cukup riset itu risetnya cukup besar gitu, bukan cuma kita misalkan riset kita mau beli HP baru misalkan yang atau mau beli laptop baru, itu seringkali kita juga melakukan riset kan ya. Jadi kita mau beli yang merek apa, mau beli yang speknya seperti apa, itu kita biasanya melakukan riset dulu. Kita cek kalau yang apa namanya merek ini kapasitas segini itu dia punya keuntungan apa, kelebihan apa, kemudian yang kita butuhkan seperti apa, kita lakukan riset. Tapi kalau untuk yang riset riset seperti ini terkait dengan desain, itu tentunya langkahnya lebih sedikit lebih rumit ya. Ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan, sehingga kita perlu membuat alurnya dulu, karena kalau enggak nanti kita takutnya kebingungan di tengah-tengah jalan gitu. Karena riset ini nanti kaitannya dengan proses berpikir ya. Jadi alurnya itu harus betul, kita mau ngapain dulu nih. Kita risetnya ini tentang apa, misalkan tentang apa? Kemarin ada yang mau meneliti tentang bioklimatik misalkan. Tapi bioklimatik itu terlalu luas ya, jadi sebaiknya saya minta hanya sebagian kecil aja. Apa yang perlu kita lakukan? Misalkan apa sih yang mau kita cari itu harus kita lihat dulu ya. Kalau misalkan kita mau menghitung panel surya, kita mau cari apa, kita tulis dulu. Kita apa? Kita catat dulu, kita masukkan itu sebagai salah satu langkah yang harus kita putuskan dulu. Jadi sebagai contoh mungkin ada yang meneliti, saat ini ada yang sedang meneliti untuk seminar itu tentang
potensi pariwisata gitu ya di suatu lokasi, misalkan di Laweyan. Gitu. Jadi mau memetakan di mana saja misalkan ada pengrajin batik home industry yang masih asli gitu. Jadi bisa jadi pertanyaannya adalah judulnya barangkali menggali potensi batik batik tradisional Laweyan, batik tradisional Solo di Kampung Laweyan. Yang akan dilakukan, yang akan dicari adalah bagaimana dia memetakan distribusi dari pengrajin yang ada di Laweyan ini. Di mana saja letaknya rumahnya, gitu kan? Maka kita memerlukan peta, gitu. Nanti akan perlu data peta. Tapi pertanyaannya adalah, yang pertama harus dicari adalah di mana rumah-rumahnya, gitu ya. Jadi distribusi dari industri batik di Laweyan. Kemudian yang kedua adalah apa kira-kira? Setelah didistribusikan, misalkan bagaimana pengembangan kawasan industri batik Laweyan misalkan. Nah, pertanyaan kedua adalah seperti itu. Jadi bagaimana caranya untuk mengembangkan wisata batik di Laweyan? Faktor apa saja yang diperlukan, kendala dan faktor potensi maupun kendalanya. Nah, dengan cara itu maka kemudian kita menentukan metodenya. Kita cek ke slide berikutnya. Ini agak memerlukan pemikiran, ini nomor 4 ya, kalau yang lainnya tinggal kalian membaca aja. Nah, ini kalian lihat, jadi untuk proses riset ya, yang ini akan kalian lakukan untuk tugas sebelum mendesain untuk UAS nanti. Ya, jadi yang pertama kita harus merumuskan masalahnya dulu apa. Ya, kalau misalkan masalahnya tentang panel surya, maka kita perlu tegaskan jadi masalah panel surya gimana gitu, yang mau kita ketahui apanya. Apakah jumlah panelnya, berapa kilowattnya, digunakan untuk ruang apa, untuk fungsi apa. Ya. Jadi boleh kita tulis misalkan perhitungan panel surya untuk desain terminal atau desain UMKM di lokasinya mana. Itu harus spesifik banget, karena setiap lokasi yang berbeda itu nanti akan menghasilkan hasil temuan yang berbeda, termasuk untuk ruangan apapun nanti juga digunakan untuk ruangan apa, kalau ruangannya berbeda itu juga hasilnya akan berbeda. Kemudian langkah berikutnya adalah perancangan penelitian. Nah ini yang dimaksud dengan alur pikir tadi itu adalah bagaimana kita merancang untuk penelitian. Ya, jadi sifatnya masih step-step apa saja sih yang harus kita lakukan untuk melaksanakan penelitian ini. Ini kita lakukan dulu. Jadi setelah kita punya rumusan masalah, punya judul ya, kemudian masalahnya kita rumuskan, kita ini sebenarnya mau cari apa di riset ini, ya kita putuskan dengan spesifik. Kemudian kita buat rancangan penelitiannya. Nah ini yang disebut dengan alur pikir ya. Kemudian setelah ada alur pikir, maka kita mulai untuk mengumpulkan data yang juga berdasarkan alur pikirnya. Dari alur pikir kita akan tahu data apa saja yang perlu kita kumpulkan, caranya, metodenya seperti apa ya. Setelah itu ada pengolahan data, penyajian data, analisis data, laporan penelitian. Nah ini akhir. Ya. Ini untuk proses riset yang komplit ya. Tapi meskipun pada tugas arsitektur hijau tropis ini kita masih belajar, tapi saya harap untuk tahapnya tetap seperti ini, meskipun tidak sekomplit atau sedalam atau sebanyak yang dilakukan pada mata kuliah seminar. Ini hanya pengenalan. Oke. Nah, kemudian ini yang kalian harus tahu. Jadi runtutan alur berpikir dalam meneliti apapun itu seperti ini ya. Mulai itu apa? Judul ya. Kita harus punya dulu gambaran judulnya apa yang mau kita cari. Gitu. Kemudian dari judul itu kita bisa punya pertanyaan penelitian atau tujuan penelitiannya itu bisa 1, bisa 2, bisa 3. Tapi saran saya jangan banyak-banyak ya. Terutama untuk tugas arsitektur hijau tropis itu 1 saja cukup. Gitu. Kalian mau mencari apa sih sebenarnya? Itu tulis aja 1. Ya. Kemudian setelah kita tahu tujuannya, maka kita tentukan metodenya nanti mau pakai apa nih. Apakah mau pakai metode yang seperti apa? Kalau kita punya 3 pertanyaan, maka masing-masingnya itu barangkali akan menggunakan metode yang berbeda. Gitu. Barangkali untuk pertanyaan atau tujuan penelitian pertama kita pakai metode wawancara. Tujuan penelitian kedua kita pakai pengukuran. Tujuan penelitian ketiga kita pakai simulasi barangkali atau eksperimen. Ya. Nah ini jadi cukup 1 aja nggak apa-apa. Ya nanti baru setelah itu kita tentukan tujuan penelitian itu mau kita cari dengan metode apa. Ini cari. Kemudian setelah itu
Ada lagi langkahnya. Apakah seluruh tujuan penelitian ini sudah terjawab? Nah, apakah seluruh tujuan penelitian yang ada di 1, 2, 3 ini sudah terjawab? Kalau ya, maka penelitiannya sudah selesai. Tapi kalau belum atau tidak, maka dia harus kembali lagi ke metodenya. Barangkali ada metode yang belum dilaksanakan dengan baik. Gitu. Nah, sehingga kita perlu cek lagi bagian metode, kira-kira apa nih? Apakah datanya kurang? Apakah respondennya kurang banyak? Ataukah observasinya masih ada yang perlu kita tambahkan? Nah, itu kita perlu cek ulang. Namanya feedback di sini. Kita cek lagi nanti setelah ini kita lakukan, kita kembali lagi ke sini. Apakah setelah direvisi tadi seluruh tujuan penelitian terjawab? Kalau iya maka selesai. Gitu ya. Ini kira-kira seperti itu. Kemudian sebentar. Oke, jadi ini skema atau ini alur pikir ini kadang bisa disebut skema alur pikir, kadang bagan alur pikir, kadang diagram alur pikir. Ya, tapi kira-kira bentuknya seperti ini. Judul. Nah, nanti silakan kalian pilih atau pikirkan kira-kira judul seperti apa sih atau judul apa atau tentang apa saya ingin melakukan sedikit riset untuk desain saya. Seperti saya selalu ingatkan berkali-kali bahwa yang diharapkan dari tugas ini adalah kalian bisa mendesain dengan sedikit melakukan riset dulu. Riset salah satu aja aspeknya itu kalian riset, kemudian kalian gunakan dalam satu bagian desain kalian. Harus spesifik, jadi jangan misalkan bioklimatik, jangan, tapi boleh pilih misalkan cahayanya, atau penghawaannya, atau panel suryanya, atau kualitas udaranya, atau apa gitu ya, kalian pilih salah satu. Kemudian tentukan tujuannya itu mau apa, mau cari apanya. Ya, misalkan pencahayaan, mungkin kalian mau mencari distribusi cahaya yang ada di dalam ruangan, atau mungkin kalau penghawaan, barangkali kalian ingin melihat bagaimana sih distribusi cahaya atau panas yang ada di dalam bangunan kalian. Nah, mungkin metodenya kalau untuk desain yang belum ada bangunannya, kalian bisa buat dengan eksperimen ya. Kalian bisa buat dengan beberapa bentuk, dengan arah hadap ke barat atau ke timur atau ke utara, memanjang ke utara selatan atau memanjang ke barat timur, dengan iklim yang seperti apa, berapa suhunya, itu kalian coba dengan simulasi pun bisa. Ya, barangkali tujuannya itu. Jadi kalian ingin melihat distribusi temperatur yang ada pada lokasi atau pada desain yang berbentuk apa, misalnya memanjang atau bentuknya itu melingkar, ya kalian bisa coba-coba. Kemudian dari rumusan masalah itu tentukan cara untuk mengambil datanya atau metodenya itu apa, apakah pakai observasi, ya, tapi tidak cukup kalian sebut hanya observasi, tapi observasinya itu apa gitu. Apakah misalkan kalian meneliti tentang kualitas udara, tadi mungkin observasi terhadap lingkungan sekitar site barangkali. Jadi kalian lihat lingkungan sekitar site itu apakah berada di lokasi yang ramai kendaraan, jalur kendaraan utama, kendaraan bermotor, ya. Kemudian ada tanaman atau tidak, itu kalian buat checklistnya. Jadi observasi terhadap sebutkan apa saja. Atau wawancara, barangkali ada juga yang penelitiannya itu ingin menggali tentang style atau gaya arsitektur barangkali, atau mungkin bisa juga tentang penghawaan pada lokasi yang bangunan yang sudah ada. Kalian bisa melakukan wawancara terhadap orang yang tinggal di situ barangkali. Bagaimana Pak atau Bu ketika tinggal di sini, apakah merasa panas atau tidak gitu kan? Atau ini terlalu gelap barangkali sehingga lampu itu harus sudah menyala pada saat siang hari. Nah, itu juga wawancara seperti itu bisa dilakukan. Sebutkan wawancaranya kepada siapa, apakah kepada pengelola gedung, ataukah kepada user atau pengguna, atau wawancara kepada siapa. Kemudian bisa juga metodenya dokumentasi. Apa yang didokumentasikan itu sebutkan. Dokumentasi bangunannya, dokumentasi lingkungan luar site, dokumentasi site, gitu ya. Itu kalian sebutkan. Dan sebagainya. Barangkali antara tujuan 1 dan tujuan 2 metodenya bisa berbeda, bisa juga sama. Gitu ya. Kalau misalkan ada pengukuran, maka barangkali kalian melakukan pengukuran misalkan. Pengukuran itu
Untuk teman-teman yang mungkin mendesainnya nanti bukan di lokasi yang mudah dijangkau, metode atau pengambilan data itu juga bisa dilakukan secara virtual ya. Jadi kalau misalkan site-nya itu ada di Jakarta atau di Bogor, itu kalian bisa melakukan observasi atau dokumentasi secara virtual. Jadi kalian bisa dari sumber berita atau dari map, gitu ya. Map-nya itu ada street view, nanti bisa kalian foto gitu ya. Atau dari data-data yang lain yang namanya berarti itu bukan primary data, bukan data primer, tapi secondary data, data tidak langsung. Nah, kemudian setelah itu kemudian dianalisa, analisanya bagaimana hasilnya. Atau barangkali pakai server, analisa ini bisa pakai server, simulasi, atau bisa pakai statistik, bisa juga pakai deskriptif, bisa kalian deskripsikan. Gitu. Ini cek lagi, apakah seluruh tujuannya sudah terjawab? Kalau belum, maka kembali lagi. Observasinya kurang apa nih? Gitu. Pengukurannya kurang apa? Barangkali. Gitu. Tapi kalau sudah, kalau iya, maka sudah selesai. Untuk cek ini cek lagi tujuannya tadi. Jadi harus dicek lagi. Jadi ini dicek. Jadi kalau misalkan belum, maka ini harus kembali lagi. Ya atau tidaknya itu nanti akan dicek dengan tujuannya. Ini apakah seluruh tujuan terjawab? Ini cek lagi di bagian depan. Karena selalu meskipun kita berada pada tahap metode ini atau tahap analisa, kita selalu harus ingat apa sih yang mau kita cari di sini. Tujuan utamanya adalah di sini. Jadi kita mau cari apa di situ? Ya, apakah distribusi panasnya atau kita mau mencari misalkan lebar shadingnya itu sebetulnya seperti apa sih, atau sudut shadingnya seperti apa yang dibutuhkan di sini, gitu ya. Jadi ini tujuan penelitian ini ialah yang akan kita menjadi penentu. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ini ya, jadi kira-kira ini akan kalian buat, tapi ini diisi sesuai dengan apa yang ingin kalian teliti. Karena tugas UTS itu kelompok, tapi ada individunya, dan inilah yang individu. Kalian mulai pikirkan apa yang menarik dari salah satu bagian dari desain yang ingin kalian dalami lebih lanjut untuk membuat satu desain yang lebih terukur. Nah ini nanti ini akan saya kirimkan. Jadi untuk perhitungan panel surya ini silakan dibaca ya, dipelajari untuk ujian. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini atau tidak? Oh sorry, ada pertanyaan ya dari Mbak Disla. Permisi Bu, hendak bertanya mengenai vertical garden tadi. Ada banyak macam untuk tumbuhannya dan fungsi dari vertical garden sendiri menurunkan suhu pada bangunan. Oke. Dan penelitian bisa dikatakan berhasil dari alat ukur. Oke. Iya, kalau dengan vertical garden, misalkan mau mengukur tanaman, bisa dengan alat ukur Mbak Disla. Karena ini kan eksperimen ya, jadi bangunannya itu belum langsung. Masih kita mencoba, misalkan boleh coba kita buat juga, misalkan ditanam diukur sebelum dikasih tanaman, kemudian diukur juga setelah ada tanamannya. Maka apa yang perlu kita siapkan? Berapa lebar selubung bangunan yang harus tertutup oleh area hijau itu. Data dari alat ukur atau cukup dengan mempertimbangkan kenyamanan penghuninya secara langsung. Ya, harapannya dengan alat ukur. Jadi kita pengennya yang lebih empiris. Jadi bukan hanya secara subjektif, tapi bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini kita sudah ukur loh. Dan ada hasilnya. Bisa di luar itu seperti ini suhunya, kemudian setelah diberi tanaman ini mengeluarkan hasil seperti ini. Lalu apakah konsep vertical garden pada bangunan bisa diterapkan? Konsepnya pada kanopi di lahan terbuka. Vertical garden, kalau untuk vertical gardennya sendiri sebagai bagian dari estetika landscape kawasan itu boleh saja di kanopi di lahan terbuka. Tapi kalau untuk digunakan sebagai bagian
dari insulasi terhadap panas itu biasanya digunakan untuk ruang tertutup. Gitu. Oh ya, untuk riset ini, jadi mungkin untuk sebentar untuk ujiannya memang hanya sebagian ini ya, tapi untuk kalian mempersiapkan risetnya sendiri, kalian harus membaca cukup banyak buku ya, yang kira-kira akan mendukung untuk tujuan penelitian kalian. Jadi misalkan Mbak Disla mau mengambil tentang vegetasi ya sebagai bagian dari apa? Bisa pakai vertical garden dengan mengukur vegetasi, kemudian nanti diukur suhunya sebelum ada vegetasinya dan setelah ada vegetasinya pada sebuah ruangan. Ruangannya boleh apa saja, boleh kamar, boleh ruang tamu, boleh apa, dicoba dengan eksperimen. Sehingga nanti ketika mendesain sebuah bangunan, apakah itu UMKM atau terminal, itu bisa diaplikasikan. Jadi saya nanti mau pakai vertical garden itu pada orientasi mana dari bangunan, apakah baratnya atau timur atau utara atau selatan. Kemudian selebar apa kira-kira saya butuhkan untuk bisa menciptakan ruangan itu lebih dingin sekian derajat. Coba lihat nanti suhunya yang ada di site itu biasanya berapa derajat di luarnya ya, sehingga nanti kita kalau kita mau menurunkan 2 derajat Celcius, maka kita perlu tanaman apa, sepadat apa, ya seluas apa ditanam di dinding. Oke, jadi ini alur pikirnya. Kemudian sebelum ini ada bagian yang seharusnya memang harus bisa kalian lakukan dari sekarang dan harus kalian lakukan dari sekarang, yaitu membaca. Ya, kemarin juga sempat disinggung oleh Profesor Ismail bahwa memang kita harus banyak membaca ya, karena di sini ya. Jadi di sini itu sebelum, bahkan bisa jadi membaca itu bisa kita lakukan sejak awal ya. Sejak kita menentukan judul itu, sebelum kita menentukan judul kita sudah bisa membaca, sudah harus membaca. Menentukan tujuan penelitian kita membaca, metode penelitian juga kita membaca ya. Oke, dan referensinya itu ada. Misalkan tujuan penelitian 1, maka kita harus punya referensi yang mendukung untuk tujuan penelitian 1 ini. Misalkan kita mau distribusi atau mapping, maka kita perlu mencari kajian-kajian atau literatur yang berkaitan dengan itu. Kemudian tujuan kedua, misalkan tentang penghawaan alami, maka kita perlu menyampaikan kajian pustaka tentang penghawaan alami itu karakternya seperti apa, kemudian bagaimana caranya untuk mengalirkan udara itu dari mendinginkan udara di dalam ruangan dengan penghawaan alami, itu perlu kita baca. Jadi ada proses membaca selalu. Jadi ini biasanya bab 1, ini ada di bab 1, kemudian proses membaca itu nanti ada di bab 2, kajian literatur ya, metode penelitian di bagian 3. Nanti bagian 4 itu ada analisa, ya proses input data, proses data ini bisa bagian keempat. Ya. Karena datanya sudah kita dapatkan, kemudian kita analisa, dan sudah selesai nanti kesimpulan. Bagian 5 adalah kesimpulan. Cukup jelas ya, tapi untuk ujian hanya ini yang diminta, jadi kalian bisa juga kalian siapkan dulu. Meskipun nanti tertutup ya, jadi kalian tidak boleh membuka buku ketika mengerjakan di kampus. Oke, ada pertanyaan lagi? Mbak Disla sudah terjawab? Masih ada pertanyaan lagi enggak? Maaf Bu, izin bertanya, tadi urutan nomornya yang mau disebutkan apa saja nggak Bu? Yang tujuan, nomor 1 tujuan, terus nomor 2 itu? Oh oke. Nomor 1 tujuan, nomor 2 kajian pustaka ya. Biasanya kalau di dalam bab seperti itu Mbak Nisa, jadi biasanya tujuan itu ada di nomor 1. Nomor 1 itu isinya ada menjelaskan tentang pengertiannya itu apa sih yang kita teliti. Misalkan mau bicara tentang vertical garden, yang disebut dengan garden itu apa, vertical itu apa,
Kemudian latar belakangnya kenapa sih itu perlu diteliti itu dijelaskan di sini di bab ke 1 ya, di bab 1. Nah, kemudian di sini di antara di dalam bab 1 setelah tujuan ada manfaat, ada sistematika penulisannya akan seperti apa, lingkup batasannya seperti apa. Lingkup batasan kita adalah arsitektur, jadi bidang-bidang lain yang tidak terkait dengan arsitektur biasanya kita tidak kita kerjakan. Kemudian metode penelitian itu nomor 3, bab 3 biasanya. Kemudian di bab 4 itu setelah kita metode penelitian itu termasuk pengumpulan data, nanti masuk di sini. Kita mengobservasi, kita mengukur, itu hasilnya dimasukkan di bab 3. Kemudian di bab 4 itu proses data. Input data berarti masuk ke bab 3. Bab 4 itu hasil dan pembahasan. Hasil dari temuan kita di bab 3, apakah itu dokumentasi foto, apakah hasil pengukuran, apakah hasil data-data, foto, kemudian hasil wawancara, itu kita masukkan di bab 3, kemudian pada bab 4 kita proses. Bisa dengan simulasi, ya, pakai survei misalkan. Data-data itu bisa kita analisa. Cara menganalisa bisa dengan simulasi, ya, contohnya survei atau pakai CFD dan sebagainya, atau pakai statistik juga bisa, atau pakai deskriptif ya. Cuma deskripsi itu paling lebih diharapkan kalau sebenarnya bisa pakai ukuran, pakai terukur itu lebih kuat. Statistik. Oke, ya. Kemudian yang kelima nanti kesimpulan. Nah, kesimpulan kalau di sini kita harapkan nanti kesimpulannya itu berupa rekomendasi. Jadi setelah kita melakukan ini tujuan penelitian, kemudian membuat referen tujuan pustaka, kajian pustaka yang terkait dengan tujuan. Ya. Jadi kalau tujuan kita misalkan mau meneliti tentang panel surya, maka kita perlu membahas di kajian pustaka tentang kondisi matahari yang ada di lokasi tersebut misalkan. Kemudian panas jadi seperti apa dan sebagainya, bangunan apa yang mau kita buat seperti itu. Kemudian metode penelitiannya kita jelaskan di bab 3 sekalian dengan pengambilan data. Ya, kemudian di bab 4 itu mulai kita analisa dengan bisa dengan animasi atau simulasi, bisa dengan statistik, bisa dengan deskriptif. Kemudian kesimpulannya apa? Nah, kesimpulan itu nanti berisi rekomendasi-rekomendasi apa yang bisa kita keluarkan untuk menuju desain di akhir nanti UAS-nya. Ya, jadi setelah kesimpulan berisi rekomendasi untuk mendesain bangunannya. Jadi bangunannya itu tidak harus seluruh terminal ya, tapi boleh kita hanya desainnya itu nanti hanya diarahkan untuk rekomendasi jendelanya akan seperti apa atau bangunan bentang lebarnya barangkali akan seperti apa. Rekomendasi desain. Tahapnya sampai di sini. Kemudian nanti di desainnya itu nanti akan dikerjakan untuk UAS. Rekomendasi untuk UAS. Keluarannya ada rekomendasi desain ya. Jadi apapun misalkan Mbak Disla tadi mau bikin vertical garden, kalau misalkan secara subjektif hanya dikatakan ini nyaman atau tidak nyaman, takutnya nanti rekomendasinya tidak akurat gitu untuk berarti nanti seperti apa sih nanti apa namanya jenis tanamannya kan harus di eksperimen, kita harus coba dengan beberapa tanaman, itu bisa dilakukan seperti itu. Itulah gunanya ada kelompok gitu. Jadi kalau untuk melakukan itu bisa dilakukan kelompok dulu risetnya, kemudian nanti masing-masing bisa mengeluarkan untuk rekomendasinya untuk masing-masing desainnya sendiri. Jadi judulnya sama, tujuannya itu bisa sama, tapi objeknya berbeda ya. Objeknya itu bisa desainnya misalkan terminal, ada UMKM, misalkan ada desain bangunan rumah tinggal barangkali. Itu rekomendasinya adalah nanti yang akan didesain misalkan untuk terminal, maka rekomendasi vertical garden pada bangunan terminal ini akan seperti ini. Rekomendasi vertical garden pada bangunan rumah tinggal akan seperti ini. Rekomendasi vertical garden pada bangunan UMKM akan seperti ini. Cukup jelas ya? Semoga. Cukup jelas, Bu. Terima Cukup kasih. ya? Oke.
Iya, jadi teman-teman yang, oh iya presensinya bisa dibuatkan, tak tolong ya. Salah satu nanti membuatkan presensi. Ini saya kirimkan aja nanti ke grup ya, jadi silakan nanti dipelajari, bisa dipersiapkan. Terus teman-teman nanti boleh yang punya apa, yang kemarin mengerjakan untuk literatur yang tersebut di sini, nanti boleh share di, semoga tidak keberatan untuk share di grup ya. Supaya teman-teman yang lain juga bisa ikut mengikuti. Kalau untuk lengkapnya nanti bisa baca PDF-nya. Oke. Baik, tidak ada pertanyaan lagi ya. Itu link up presensinya. Kalau misalkan ditutup masih bisa diakses nggak? Diberi waktu aja nanti sampai pukul berapa gitu ya, sampai jam 4 barangkali, jam 3 atau jam setengah 4. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan jelas ya. Nanti selamat belajar untuk mempersiapkan UTS di hari Selasa ya. Jangan lupa untuk menuliskan nama ya. Kita masih punya waktu setelah UTS itu 2 minggu, kemudian setelah UTS ada waktu muktamar. Selama muktamar kita akan break selama sekitar 2 minggu. Nanti teman-teman bisa mulai sambil menyusun untuk riset kelompoknya ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Nanti setelah kita ketemu lagi nanti setelah di bulan Desember kalau nggak salah ya. Ya baik, mudah-mudahan semuanya bisa mengerjakan UTS dengan sebaik-baiknya, ya selalu sehat dan kita ketemu lagi dengan tetap semangat. Ya. Kita tutup sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Ibu. Iya. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya. Presensinya dengan Mbak Stevi ya? Iya, Oke. Ditutup bisa Mbak ini? Saya tutup ya? iya. Oke, makasih.